Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Nur Hamil 86. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan linear satu variabel. Materi ini diajarkan di kelas 7 semester 1. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, ada prasyarat penting yang harus kita kuasai sebelumnya, yaitu mengenai bentuk aljabar. Dan bentuk aljabar ini sudah pernah kita pelajari di bab 3. Demikian, langsung kita mulai saja tentang persamaan linear satu variabel. Yang pertama tentang pengertian. Yang namanya persamaan linear satu variabel itu pengertiannya adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan memiliki satu variabel berpangkat 1. Sehingga kalau seandainya nanti ada sebuah persamaan, kita bisa menentukan persamaan itu termasuk persamaan linear satu variabel atau bukan dengan menggunakan 3 parameter yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kalimat itu harus mengandung tanda sama dengan, atau kalimat itu adalah sebuah persamaan. Yang kedua, hanya memiliki satu variabel, tidak lebih. Kemudian yang ketiga, variabelnya harus berpangkat 1, atau kalau dalam bentuk tulisan berarti variabelnya tidak memiliki pangkat. Oh ya, kemudian nanti dalam penyampaian berikutnya, persamaan linear satu variabel itu biasanya disingkat menjadi PLSV untuk mempersingkat penyebutan. Kemudian setelah tadi saya jelaskan tentang persamaan, coba kita mulai untuk menentukan sebuah persamaan ini adalah PLSV atau bukan. Coba ini yang pertama, 2x kurangi 4 sama dengan 8. Yang kedua, negatif 4t ditambah 3s sama dengan 24. Kemudian yang ketiga, 3 ditambah x kuadrat dikurangi x sama dengan 4. Dan yang terakhir, negatif 3 sama dengan y. Ada 4 persamaan. Manakah yang merupakan PLSV? Yang pertama, ya, ini merupakan sebuah PLSV. Yang kedua, bukan, karena di situ ada 2 variabel yang berbeda, yaitu T dan S. Yang ketiga juga bukan, karena variabelnya di situ berpangkat 2. Yang ketiga berarti bukan. Kemudian yang keempat, iya. Kemudian berikutnya, kita langsung ke penyelesaian PLSV. Yang kita sebut dengan penyelesaian itu artinya adalah kita mencari nilai pengganti dari sebuah variabel pada persamaan tersebut, sehingga persamaannya itu nanti menjadi kalimat yang benar. Kemudian bagaimana cara kita mencari penyelesaian dari PLSV? Sebelum kita membahas lebih lanjut, maka kita harus tahu dulu yang dalam sebuah PLSV itu nanti ada tanda sama dengan yang kita gunakan untuk memisahkan persamaan tersebut menjadi 2 bagian. Yang pertama nanti kita sebut sebagai ruas kiri, berarti yang berada di sebelah kiri sama dengan. Yang kedua adalah ruas kanan, berarti yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan. Oke. Kemudian untuk menyelesaikan PLSV nanti ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Nanti cara ini bisa kita lakukan berulang-ulang, bergantian, atau bisa juga menggunakannya lebih dari 1 kali. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama.
Dengan bilangan yang sama di sini maksudnya nanti bisa juga dalam berupa bilangan atau bisa juga berupa variabel. Yang kedua, mengalih atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ini juga sama. Kita mengalihkan ruas kiri maupun ruas kanan dengan bilangan atau variabel yang sama. Itu ada dua cara yang bisa kita gunakan. Kemudian langsung kita ke contoh. Kita mulai dari contoh yang paling sederhana. Nomor 1, X kurangi 5 sama dengan 7. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Atau bagaimana cara kita mencari penyelesaian? Yang pertama, X kurangi 5 sama dengan 7. Yang pertama, masing-masing ruas, berarti ruas kiri sama ruas kanan, kita tambah dengan 5. Tujuannya di sini adalah biar negatif 5 yang berada di ruas kiri itu nanti habis atau nanti hasilnya sama dengan 0. Sehingga kalau kita lanjutkan, nanti negatif 5 tambah 5 ketemunya 0, sehingga nanti yang ruas kiri tinggal X, kemudian yang ruas kanan 7 ditambah 5 menjadi 12, sehingga hasil akhirnya adalah X sama dengan 12. Sehingga kalau kita dalam penulisan himpunan penyelesaian ditulis seperti yang bisa ditampilkan di situ, yaitu HP-nya sama dengan 12. Berikutnya contoh yang kedua, X ditambah 2 sama dengan 10. Penyelesaiannya sama, X tambah 2 dikurangi 2 sama dengan 10 dikurangi 2, berarti kedua ruasnya dikurangi 2. Dengan tujuan nanti biar 2-nya habis menjadi 0. Ketemunya X sama dengan 8, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 8. Gimana? Sudah mulai paham? Kita lanjut untuk yang contoh yang ketiga. Ini agak mulai panjang kalimatnya. Yang nomor 3, 3X ditambah 2 sama dengan 2X dikurangi 4. Yang pertama, kedua ruas kita kurangi dengan 2. 3X ditambah 2 dikurangi 2X sama dengan 2X dikurangi 4 dikurangi 2X. Pengurangannya kiri kanan harus sama, sehingga diperoleh 3X dikurangi 2X hanya X ditambah 2, kemudian yang ruas kanannya adalah 2X kurangi 2X itu habis, berarti tersisa negatif 4. Sehingga hasil terakhirnya adalah X ditambah 2 sama dengan 4 negatif 4. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2. Semuanya dikurangi 2, ruas kiri dan ruas kanan, kemudian hasil terakhirnya adalah X sama dengan negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6. Berikutnya lagi, kita tambah lagi contohnya biar nanti lebih paham. Contoh yang keempat, 4X dikurangi 2 sama dengan X ditambah 7. Langkah yang pertama, kedua ruasnya dikurangi dengan X. Di sini tujuannya adalah biar X yang berada di ruas kanan itu nanti habis. Karena X dikurangi X nanti hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 3X dikurangi 2 sama dengan 7. Nah, di situ dilihat bahwa di ruas kanan sudah tidak mengandung variabel lagi. Berikutnya, kedua ruas ditambah dengan 2. Tujuannya biar negatif 2 yang ada di sebelah kiri atau di ruas kiri itu nanti menjadi 0. Sehingga ketemunya adalah 3X sama dengan 9. Nah, ini kita mulai ke berikutnya. Dari 3X dikurangi 9, kedua ruas tersebut kita bagi dengan 3. Sehingga 3-nya dibagi 3, kemudian 9-nya juga dibagi 3.
3 dibagi 3 itu ketemunya 1, sehingga 3x dibagi 3 ketemunya x. Kemudian 9 dibagi 3 ketemunya 3. Dari hasil terakhir, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Berikutnya contoh yang ke-5. 2y ditambah 5 sama dengan 5y dikurangi 1. Di sini kita tidak menggunakan variabel x, tapi kita menggunakan variabel yang lain, contohnya yaitu menggunakan y. Langkahnya sama. Yang pertama, kedua ruas dikurangi dengan 5y. Hasilnya adalah negatif 3y ditambah 5 sama dengan negatif 1. Yang sebelah kanan sudah tidak mengandung variabel lagi. Kemudian dilanjutkan dengan kedua ruas dikurangi 5. Negatif 3y ditambah 5 kurangi 5 sama dengan negatif 1 dikurangi 5. Hasilnya menjadi negatif 3y sama dengan negatif 6. Berarti semua ruas di situ negatif. Kemudian kedua ruas dibagi dengan negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 1, 3 ketemunya x. Kemudian negatif 6 dibagi negatif 3 ketemunya 2. Sehingga hasil terakhirnya atau himpunan penyelesaiannya adalah 2. Itu sudah ada 5 contoh. Dan bentuknya di situ masih sederhana sebenarnya. Kita lanjut untuk contoh yang mengandung tanda kurung. Tanda kurung di sini artinya adalah sebuah perkalian. Sehingga kalau kita ketemu soal yang seperti ini, sebelum kita mulai menambah, mengurangi, ataupun mengalit atau membagi, langkah sebelumnya adalah harus kita jabarkan terlebih dahulu. Berarti bentuk kurung ini harus kita jabarkan. Oke, kita jabarkan. Hasilnya adalah 2 kali A, 2A, 2 kali 3, 6 sama dengan 4 kali A itu 4A, 4 kali negatif 1 berarti negatif 4. Nah, bentuk yang sudah seperti ini yang bisa kita lanjutkan. Berikutnya, kedua ruasnya dikurangi dengan 4A. Dengan tujuan yang ruas kanan nanti agar variabelnya hilang atau habis. Hasilnya adalah negatif 2A ditambah 6 sama dengan negatif 4. Kemudian kedua ruasnya kita kurangi dengan 6. Semuanya kita kurangi 6, hasilnya menjadi negatif 2A sama dengan negatif 10. Di sini hasil terakhirnya tinggal kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Hasil terakhirnya adalah A sama dengan 5. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel tersebut adalah 5. Dari banyak contoh yang sudah kita jelaskan tadi, saya kira sudah mulai paham, dan nanti kalau misalnya ada masalah, kalian bisa mengulangi dari awal lagi untuk bisa memahami latihan-latihan yang sudah saya berikan dari tadi. Kemudian, biar ingatan kalian lebih baik dan untuk mengecek seberapa kemampuan dan pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya sampaikan, kalian bisa untuk mencoba untuk menyelesaikan persamaan berikut ini. Kalian bisa mengerjakannya di buku atau tempat yang lain sebagai latihan. Ini ada 3. Dan demikian, terima kasih. Apa yang saya sampaikan di sini sudah selesai mengenai pengenalan tentang persamaan linear satu variabel.
dan latihan tadi semoga nanti bisa bermanfaat bagi kalian semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.